Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, siapa yang tidak ingin menjadi pasangan hidup seorang manusia agung seperti baginda Rasulullah Muhammad SAW? Tentu hampir semua wanita pasti akan menjawab mau. Sahabat yang beriman, pasti sudah tak asing mendengar cerita-cerita hebat dan menakjubkan dari baginda Nabi Muhammad SAW. Kekasih Allah ini adalah panutan dan kisah hidupnya selalu menjadi inspirasi, mulai dari dakwahnya, keluarganya, hingga kisah cintanya. Istri-istri Rasulullah seperti Aisyah dan Siti Khadijah memang sudah sering diceritakan, namun ternyata ada seorang wanita yang pernah dilamar oleh Rasulullah SAW, namun perempuan ini menolak Rasulullah sebanyak 2 kali. Wanita tersebut bernama Fakhitoh binti Abu Thalib bin Abdullah Muthalib bin Hashim, atau yang biasa dikenal dengan nama Ummu Hani. Karena nama anak pertamanya adalah Hani, ia adalah sepupu dan cinta pertama Nabi Muhammad SAW. Ia juga adalah teman masa kecil Nabi Muhammad SAW. Rasulullah pertama kali meminang Ummu Hani sebelum ia menerima wahyu kenabiannya. Nabi Muhammad SAW kala itu menyampaikan niatnya untuk meminang kepada Abu Thalib, yang tak lain merupakan pamannya sendiri. Tapi sayangnya, Abu Thalib telah terlebih dahulu menjodohkan Ummu Hani dengan Habirah bin Abi Wahab yang lebih dulu meminang anaknya itu. Apalagi Ummu Hani juga menerima pinangan Habirah dan tak mungkin dibatalkannya. Keduanya pun akhirnya menikah dan memiliki 4 orang anak. Karena Ummu Hani bukan jodoh yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Rasulullah Muhammad SAW bertemu dan menikahi wanita yang menjadi cinta sejatinya, yakni Siti Khadijah, wanita cantik yang terhormat. Tak berselang lama, Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Dan hal ini menyebabkan Ummu Hani berpisah dengan suaminya, karena sang suami enggan masuk dan memeluk agama Islam. Kemudian Habirah lari keluar Mekah saat peristiwa Fathul Makkah. Suami Ummu Hani ini pun meninggalkannya, dan Ummu Hani merawat keempat anaknya seorang diri. Kemudian Rasulullah pun kembali meminang Ummu Hani untuk kedua kalinya. Namun lagi-lagi Ummu Hani menolak. Ia beralasan takut jika menikah dengan Rasulullah maka akan mengabaikan anak-anaknya. Kemudian dengan halus Ummu Hani berkata, "Ya Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai daripada pendengaran dan penglihatanku sendiri. Namun hak suami sangatlah besar ya Rasulullah, hingga aku merasa takut apabila melayani suami, kemudian anak-anakku terlantar. Dan jika aku mengurusi anak-anakku, aku khawatir hak-hak suamiku tidak bisa aku penuhi." Jawabnya menolak lamaran kedua dari Rasulullah SAW. Begitulah cerita mengenai Rasulullah dan Ummu Hani yang menolak pinangan Rasulullah sebanyak 2 kali. Mau bagaimanapun, jodoh memang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui rencananya yang telah tertuliskan di Lauhul Mahfuz. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, para arkeolog telah berhasil menemukan fosil manusia raksasa yang diperkirakan dari kaum Ad pada masa zaman Nabi Hud alaihissalam berada. Sebagaimana yang pernah dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran, bahwa dia pernah menciptakan umat manusia berbadan besar. Mereka adalah kaum Ad, di mana Nabi Hud alaihissalam diutus untuk menyeru kepada kebenaran. Tubuh mereka sangat besar, sangat tinggi dan kuat, bahkan mereka bisa memeluk pohon besar dan mencabutnya. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan yang lebih dibandingkan dengan umatnya yang lain, mereka berbalik menjadi umat yang penderhaka, mendustakan serta menentang kenabian Nabi Hud alaihissalam. Sebagai hukumannya, mereka kemudian disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala.
Para ulama Arab meyakini bahwa penemuan manusia raksasa ini adalah kaum Ad dari zaman Nabi Hud alaihissalam. Demi keselamatan situs ini dari tangan orang-orang jahil, pihak keamanan Arab Saudi menjaga tempat penemuan ini untuk melarang orang-orang yang tidak berkepentingan untuk masuk ke situs ini kecuali para pegawai eksplorasi Aramco. Banyak pihak yang tidak percaya dengan penemuan ini. Mereka mengatakan bahwa gambar-gambar ini adalah superimpose. Mereka adalah pihak yang ingin menentang kebenaran sejarah yang sebenarnya, karena mereka lebih senang dan takjub kepada sejarah yang mengatakan manusia hasil dari evolusi monyet. Penemuan arkeologi di kota Iram. Dalam pemberitaan di beberapa surat kabar pada tahun 1990, dituliskan bahwa kota Arabia yang hilang telah ditemukan. Yang membuat penemuan arkeologi ini menarik adalah bahwa penemuan ini telah ada dalam Al-Quran. Sejak zaman dahulu, kaum Ad sebagaimana diceritakan dalam Al-Quran dianggap sebagai sebuah legenda atau lokasi mereka tidak akan pernah ditemui. Dengan adanya penemuan ini, membangkitkan minat dan rasa ingin tahu yang mendalam bagi para arkeolog dan ilmuwan. Nicholas Klepp, seorang arkeolog amatir dan seorang Arabophile dan pembuat film dokumenter yang telah membaca sebuah buku Arabia Felix yang ditulis oleh seorang penelitian Inggris yang bernama Bertram Thomas pada tahun 2932 tentang sejarah Arab. Arabia Felix adalah wakil Rom bagian selatan semenanjung Arabia yang sekarang disebut Yaman dan sebagian lagi Oman. Bangsa Yunani menyebut daerah ini Eudaimon Arabia. Sejarah Arab pada abad pertengahan menyebutnya sebagai Al-Yaman As-Saidah yang berarti Arabia yang beruntung. Karena orang-orang yang hidup di daerah tersebut pada masa lalu adalah orang-orang yang paling beruntung pada zamannya. Keberuntungan mereka diantaranya adalah tempat yang strategis buat jalur perdagangan dari India ke semenanjung Arab bagian utara. Tempat ini juga banyak menghasilkan frankincense, sejenis getah yang wangi, dan sangat langka yang sangat disukai oleh masyarakat kuno. Tanaman ini dijadikan dupa untuk upacara-upacara keagamaan. Pada saat itu tanaman ini sama berharganya dengan emas. Thomas memaparkan tentang suku-suku yang beruntung ini dengan panjang lebar. Dan ia mengatakan telah menemui sebuah jejak zaman purba. Tempat ini didiami oleh suku Baduy dengan sebutan Ubar. Pada salah satu perjalanannya ke daerah tersebut, orang-orang Baduy yang hidup di padang pasir tersebut menunjukkan tempat-tempat kuno dan tempat-tempat kuno tersebut mengarah ke situs kuno Ubar. Sejak saat itu Klepp melakukan penelitian lebih mendalam tentang isi buku Arabia Felix. Klepp melakukan penelitiannya dengan menggunakan dua cara. Pertama, ia menemukan pusat-pusat yang menurut suku Baduy ada. Ia meminta bantuan dari NASA, Badan Luar Angkasa Nasional Amerika Serikat, untuk mengambil foto satelit ke areal daerah tersebut. Kemudian Klepp meneruskannya untuk mempelajari berbagai manuskrip dan peta kuno di perpustakaan Huntington di California. Tujuannya adalah untuk menemukan peta kuno daerah tersebut. Setelah melalui penelitian singkat, ia menemukan sebuah peta yang dibuat oleh Ptolemus, seorang ahli geografi Yunani Mesir pada tahun 200 Masehi. Peta ini menunjukkan lokasi sebuah bandar tua yang ditemui di daerah tersebut serta jalan-jalan menuju kota tersebut. Sementara itu dari pihak NASA telah menghasilkan foto-foto yang sangat dibutuhkan yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Dengan membandingkan foto-foto yang diambil dari satelit dengan peta yang ditemukan di Museum Huntington, Klepp berhasil menemukan sebuah tempat yang luas yang dulunya ditenggarai sebagai sebuah kota. Akhirnya tempat yang menjadi legenda menjadi pembicaraan cerita-cerita lisan suku Baduy ditemukan. Tak lama kemudian, Klepp mulai melakukan penggalian di situs tersebut yang dikenal dengan Ubar Atlantis di padang pasir. Setelah reruntuhan-reruntuhan digali, diketahui bahwa tempat ini adalah milik kaum Ad dan pilar-pilar yang disebutkan telah disebutkan di dalam Al-Quran. Dr. Jardins yang memimpin penggalian mengatakan bahwa menara-menara tersebut adalah ciri khas kota kuno Ubar dan mempunyai menara-menara atau tiang-tiang. Itulah bukti kuat bahwa situs yang mereka gali ini adalah Iram, kota kaum Ad yang telah disebutkan dalam Al-Quran. Penemuan manusia raksasa kaum Ad, umat Nabi Hud alaihissalam. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhan berbuat terhadap kaum Ad, yaitu penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri lain. Quran Surat Al-Fajr ayat 6 dan 8.
sahabat yang beriman. Semoga bermanfaat. Amin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.